Halo, selamat pagi anak-anak kami YBS Hebat. Nah, berjumpa kembali dengan Ibu Daniar Hermanita pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar pada buku tematik halaman 107 dan 108 ya, buku tematik 6A halaman 107 dan 108 sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar kita pada kesempatan ini, yaitu menyimpulkan dan menyajikan informasi berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca dan didengar. Nah, indikatornya anak-anak kami harus mampu menulis teks laporan hasil pengamatan ya. Sekali lagi indikatornya anak-anak kami setelah pembelajaran ini harus mampu menulis teks laporan hasil pengamatan. Nah, bagaimana caranya? Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikut ini. Nah, ini kompetensi dasar dan indikatornya ya. Kita langsung saja buka halaman 107 dan 108. Di situ ada teks yang berjudul buah bit. Ini adalah salah satu contoh dari teks laporan hasil pengamatan. Ya, kita baca teks yang berjudul buah bit. Bit merupakan jenis tanaman umbi-umbian. Sama seperti ubi jalar, buah ini tumbuh dan besar di dalam tanah. Lebih tepatnya pada akar bit. Buah bit memiliki banyak manfaat. Selain sebagai bahan makanan, buah ini juga dapat dijadikan pewarna alami. Warna yang dihasilkan buah ini adalah warna merah. Biasanya pewarna alami ini digunakan dalam pembuatan saus tomat, selai, dan pewarna es krim. Kenapa ini disebut laporan hasil pengamatan? Karena ada objek pengamatan. Apa yang diamati di sini adalah buah bit yang diamati ya. Lalu pengamat menyajikan data seputar informasi mengenai tanaman buah bit, yaitu jenis umbi-umbian. Lalu dijelaskan juga di sini informasinya atau datanya ya. Lebih tepatnya pada akar bit. Buah bit juga di sini dijelaskan. Diamati, selain bentuknya yang diamati juga diamati manfaatnya, yaitu manfaatnya bisa dijadikan pewarna alami. Nah, ini adalah contoh laporan hasil pengamatan pada objek pengamatan yaitu buah bit. Ini juga di sini juga dijelaskan di paragraf kedua, tanaman bit hanya cocok tumbuh di daerah yang subur. Tanaman bit juga dapat tumbuh di tanah yang gembur, curah hujan cukup, serta kawasan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Berat buah bit rata-rata 170 gram jika dipanen pada usia 1 bulan dari waktu tanam. Apabila dipanen pada usia tanam 2-3 bulan, berat buah ini dapat mencapai 200-250 gram. Sekarang kita perhatikan paragraf 2 pada teks laporan hasil pengamatan. Di sini pengamat bukan hanya mengamati bentuk dan manfaat dari objek pengamatannya, tapi pengamat juga mengamati bagaimana cara tanaman bit bisa dikembangbiakan ya. Di sini disampaikan bahwa tanaman bit dapat tumbuh di tanah yang gembur, curah hujan cukup, serta di kawasan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Dari mana pengamat mengetahui informasi ini? Dari hasil pengamatan dan juga didukung oleh sumber bacaan. Sumber bacaannya apa? Berupa buku ya, dan sumber-sumber lain, bisa juga berdasarkan hasil wawancara ya. Lihat di sini ada dari berbagai sumber dengan penyesuaian. Berarti bukan hanya satu sumber yang digunakan dalam menyusun teks laporan hasil pengamatan ini. Nah, mengerti kan? Nah, ini review kita pada pembelajaran sebelumnya sudah Ibu sampaikan apa itu teks laporan hasil pengamatan. Kalian bisa baca dan bagaimana kriteria teks laporan hasil pengamatan yang baik juga sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya pada pembelajaran 1 dan 3 subtema 2. Yang harus kamu ingat adalah laporan pengamatan dibuat berdasarkan fakta dan bersumber pada data-data yang akurat. Nah, bagaimana langkah-langkah menulis laporan pengamatan? Ini ada 6 langkah, silahkan kalian tulis dan kalian pahami ke-6 langkah menulis laporan hasil pengamatan ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membuat teks laporan pengamatan. Tadi yang pertama adalah tentukan objek pengamatan. Nah, Ibu sudah tentukan satu. Ini ada gambar pohon, sebuah pohon ya. Ini namanya pohon cendana.
Nah, setelah Ibu pilih satu informasi tentang pohon cendana, Ibu mengamati dari bentuknya. Bentuknya gimana? Bentuknya katanya bulat, kulit warna kecoklatan, lihat poin 2 ya. Serta elips yang daunnya elips yang ujungnya lancip. Mengandung minyak atsiri dengan kandungan 10%. Dari mana? Dari sumber bacaan ya. Setelah dicari informasinya bahwa rupanya pohon cendana memiliki dan mengandung minyak atsiri dan tumbuh di Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Lalu menghasilkan bau yang harum sehingga dapat diolah menjadi parfum dan wangi-wangian. Setelah itu manfaatnya, cendana juga bisa digunakan sebagai rempah-rempah dan obat-obatan. Namun saat ini berdasarkan informasi bacaan yang Ibu peroleh, cendana mulai langka karena sukar dikembangbiakan atau dibudidayakan. Ibu sudah mengamati dan menemukan 5 informasi mengenai objek pengamatan yaitu pohon cendana. Setelah 5 informasi Ibu dapat, Ibu gabung menjadi sebuah tulisan laporan hasil pengamatan sesuai objek pengamatannya pohon cendana. Ibu susun menjadi paragraf. Lihat paragraf 1 ya, silakan dibaca paragraf 1. Ini adalah gabungan dari 5 informasi penting yang sudah Ibu dapat tadi. Nah, itu contoh cara menulis teks laporan hasil pengamatan. Mudah bukan? Nah, sekarang kita latihan ya. Latihannya, kamu tentukan dan amati hewan atau tumbuhan yang ada di lingkungan rumahmu untuk kamu jadikan sebagai objek pengamatan. Lalu kamu amati objek pengamatan yang sudah kamu pilih, mulai dari bentuknya, cirinya, manfaatnya, serta cara mengembangbiakannya. Lalu susun laporan pengamatan berdasarkan hasil pengamatan yang telah kamu lakukan menjadi sebuah paragraf ya. Ya, minimal 2 paragraf. Nah, pengamatan yang kamu lakukan selama 1 minggu. Oke? Teks laporan hasil pengamatan yang sudah kamu buat, kamu fotokan. Jika sudah selesai seminggu kamu amati, kamu fotokan teks laporan hasil pengamatan, lalu kirimkan ke WA pribadi Ibu ya. Jika ada kendala seperti biasa, boleh kamu hubungi Ibu secara pribadi melalui chat atau telepon ya. Ibu tunggu hasil dari pekerjaanmu. Terima kasih.